Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Revalia Tasya Ayu Febrianti dengan NIM 2208031020040 dari program studi D3 Administrasi Keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai mekanisme, fungsi, dan peran bank lembaga keuangan bukan bank. Isi dari materi kali ini yaitu definisi, peran, fungsi, jenis lembaga keuangan bukan bank, dan juga definisi, fungsi, serta peran PT Taspen. Yang pertama, definisi lembaga keuangan bukan bank, yaitu lembaga yang memiliki perizinan resmi dalam menghimpun dana masyarakat. Dana yang terkumpul kemudian dikelola untuk disalurkan menjadi surat berharga atau sebagai pendukung aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan investasi. Yang kedua, peran lembaga keuangan bukan bank. Ada beberapa peran dari lembaga keuangan bukan bank itu sendiri, yaitu mengurangi penimbunan dana, membantu sektor rumah tangga, membantu usaha kecil, membantu pemerintah daerah, membantu pemerintah pusat, menyediakan likuiditas, membantu menurunkan suku bunga, menerima keuntungan kepada pemberi pinjaman dan LKNB, menguntungkan penabung dan investor, serta menjadi pialang dana pinjaman. Berikut beberapa fungsi lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama, memberi bantuan modal, seperti menyediakan bantuan modal untuk pelaku usaha. Yang kedua, menghimpun dana masyarakat, seperti mengumpulkan uang masyarakat melalui penerbitan surat berharga, serta membuka layanan deposito. Yang ketiga, membantu likuiditas kas bisnis. Contohnya, bisa memberikan kredit kepada pelaku usaha menengah atas. Kas perusahaan suatu usaha dapat terjaga likuiditas keuangannya. Yang keempat, menjadi perantara transaksi, seperti menjadi penghubung dalam mempertemukan milik modal dengan pelaku usaha yang memerlukan dana tersebut. Yang terakhir, mendirikan usaha di bidang keuangan, seperti memiliki hak untuk mendirikan usaha baru di bidang keuangan dengan persetujuan dari Menteri Keuangan itu sendiri. Berikut jenis dari lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama, perusahaan asuransi, merupakan perusahaan yang bergerak dalam usaha pertanggungan. Yang kedua, dana pensiun, yaitu perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja. Selanjutnya yang ketiga, yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ini merupakan penghimpunan dana dari anggotanya, kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota koperasi dan masyarakat umum. Lalu yang keempat, pasar modal adalah tempat di mana pertemuan melakukan transaksi antara pencari dana dengan para penanam modal dengan instrumen utama saham dan obligasi. Yang kelima, yaitu perusahaan modal ventura, merupakan pembiayaan oleh perusahaan-perusahaan yang usahanya mengandung resiko yang sangat amat tinggi. Lalu yang keenam, perusahaan pegadaian, merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Lalu yang ketujuh, perusahaan sewa. Perusahaan sewa merupakan perusahaan yang lebih menekankan kepada pembiayaan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabahnya.
Dan yang terakhir yaitu pasar uang, merupakan pasar tempat memperoleh dana dan investasi dana. Selanjutnya yaitu definisi PT Taspen. Apa sih PT Taspen itu? PT Taspen adalah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun bagi ASN dan pejabat negara. Lalu selanjutnya, peran dari Taspen yaitu memberikan jaminan pensiun kepada para peserta yang telah memasuki masa pensiun, kemudian menyediakan program asuransi bagi para peserta, serta mengelola dana pensiun para peserta, lalu memberikan edukasi tentang jaminan pensiun itu sendiri. Yang terakhir yaitu fungsi Taspen. Apa sih fungsi Taspen itu? Fungsi dari Taspen itu sendiri yaitu menyelenggarakan asuransi sosial termasuk asuransi dana pensiun serta tabungan hari tua bagi pegawai negeri sipil atau yang biasa kita sebut dengan PNS. Pencairan dana Taspen sesuai tujuannya, yaitu sebagai tabungan dan asuransi. Sekian dari saya, apabila salah kata atau salah ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.